السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ayat ini menjelaskan bahwa suatu kaum, seorang manusia yang tadinya keadaannya baik berubah menjadi jelek. Perubahan tersebut tidaklah terjadi kecuali karena dirinya sendiri yang merubahnya. Demikian pula diambil dari makna ayat kandungan sebaliknya, bahwa suatu kaum, seorang hamba tidak akan dirubah kejelekan pada dirinya, tidak akan berubah dari keadaannya yang tidak baik kecuali kalau dia sendiri yang mengupayakannya, dia sendiri yang merubahnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perubahan, pergantian adalah suatu hal yang berjalan di dalam kehidupan. Ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menahannya. Sebagaimana umur dan waktu kehidupan terus berjalan dan bergulir, sebuah roda yang tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Setiap kali matahari terbenam, telah berlalu satu hari dari kehidupan seorang hamba, yang satu hari dari kehidupan ini tidak akan kembali untuk selama-lamanya, dan akan dia tanggung di atas pundaknya, menjadi pertanggungjawabannya di depan Allah pada hari kiamat. Perubahan adalah suatu hal yang terlihat di dalam kehidupan. Seorang yang berada di hari ini bukan dia yang berada di tahun kemarin, apalagi dia yang berada di 5 tahun yang telah lalu, di 10 tahun yang telah lalu. Dan seorang yang berada di hari ini, ada perubahan pada dirinya di masa-masa mendatang. Dan ini semuanya hendaknya menjadi perhatian bagi seorang hamba, bahwa di dalam kehidupan
Ya Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan untuk kita semua. Terdapat perjalanan, pertanggungjawaban, dan terdapat suatu kewajiban di atas pundak kita semua. Karena itu, mari kita selalu memperhatikan dari keberadaan diri kita. Selalu memperhatikan dari lembaran-lembaran hidup yang telah berlalu. Dan mari kita selalu memeriksa dari amalan, perilaku, ucapan, dan interaksi kita di tengah manusia. Apakah hal tersebut di dalam perubahan yang baik atau perubahan yang jelek? Hanya ada dua perubahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia berusaha, berupaya, dia berjalan di dalam kehidupannya. Faba'i'un nafsahu, dia telah menjual dirinya. Bahasakan menjual dirinya, sebab perjalanan di dalam hidupnya berlaku, berjalan, terjadi transaksi, dia tidak mampu menahannya. Di belakang transaksi tersebut hanya ada dua dikabarkan oleh Nabi. Famu'tikuha aw mubikuha. Apakah dia membebaskan dirinya dari api neraka, ataukah dia membinasakan dirinya ke dalam api neraka? Karena itu kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Laisa fi syari'ati wala fi tabi'ati tawaqqufun al-battah." Tidak ada di dalam syariat, tidak ada pula di dalam tabiat kehidupan suatu hal yang disebut dengan nama berhenti. Tidak ada berhenti sama sekali. Semuanya adalah maju atau mundur. Kata beliau, kalau dia menyibukkan dirinya dengan suatu hal yang merupakan peribadatan kepada Rabb-Nya, maka itu artinya dia telah maju ke depan. Tapi kalau dia sibukkan dirinya dengan hawa nafsu, banyak santai, menganggur, maka itu artinya dia mundur ke belakang. Kemudian beliau tetapkan kaidah, seorang hamba antara maju dan mundur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar." Siapa di antara kalian yang ingin, silahkan dia maju, dan siapa di antara kalian yang ingin, silahkan dia mundur. Semua dari kehidupan ini di tangan kita semua. Allah memberikan kepada kita kesempatan. Sebab pertanggungjawabannya, baik atau buruknya, manis maupun pahitnya, kita semua yang akan menanggungnya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Siapa yang berkehendak, silahkan dia beriman. Siapa yang berkehendak, silahkan dia kafir. Dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan dari amalan yang dia lakukan. Maka di hari ini kita berada di tanggal 29 Sya'ban. Mungkin hari esok adalah Ramadan, dan mungkin apabila tidak terlihat hilal, bulan akan digenapkan menjadi 30 hari, dan di lusa kita akan memasuki bulan Ramadan. Hendaknya kita selalu memikirkan perubahan pada diri, menjadikan saat-saat dari kehidupan untuk hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, dan untuk hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan hendaknya kita sambut
dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Setelah kita memahami pentingnya seorang hamba mendalami, memikirkan dan berjalan kepada perubahan yang baik, maka di sini saya akan gariskan beberapa kaidah yang hendaknya dipijak oleh seorang hamba yang ingin berubah kepada arah yang lebih baik. Yang pertama, hendaknya dia membenarkan niatnya, meluruskan dari maksud dan tujuannya. Keikhlasan adalah pokok diterimanya ibadah. Tanpa keikhlasan tidak dianggap ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap karena hilang keikhlasan darinya. Keikhlasan ini adalah pokok kebaikan pada seorang hamba. Itulah yang menjaga seluruh kebaikannya, menghindarkannya dari gangguan syaitan. Karena itu syaitan sangat bersemangat hamba ini keluar dari makna keikhlasan. Iya, syaitan berkata, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Dia berkata, "Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku, maka saya akan menghiaskan kehidupan itu kepada mereka. Dibuat kehidupan dunia yang hina sementara yang akan berlalu dan pasti dia tinggalkan, menjadi kehidupan yang ia selalu dahaga di dalam mencarinya, tamak di dalam mengejarnya, rela mengorbankan segala kebaikannya untuk menggapainya." Dan itulah dari kehidupan dan dari misi syaitan. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan dia juga bersumpah, saya akan sesatkan seluruh dari anak Adam itu, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Hanya ini yang dia perkecualikan. Karena itu sangat penting keikhlasan pada seorang hamba. Ada ketulusan kepada Rabbnya, ada kebenaran di dalam jiwanya bahwa dia ingin kembali, dia ingin lebih baik, dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mendapatkan kebaikan yang Allah bukakan di bulan Ramadan. Jangan dia masuk di dalam bulan Ramadan karena memang roda kehidupan tidak mampu dia tahan. Dia terseret dan hanya ikut berjalan di dalamnya. Jangan dia masuk di dalam bulan Ramadan karena memang kebanyakan manusia semua menjalani bulan Ramadan tersebut, melakukan aktivitasnya di bulan Ramadan dengan berpuasa, seakan-akan hanya adat istiadat, suatu kebiasaan. Tidak dia pahami dari rahmat dan kebesaran Allah, keutamaan yang Allah limpahkan untuknya. Maka hendaknya dipelihara dari keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, untuk arah seorang hamba bisa lebih baik, hendaknya dia selalu mengawani jiwanya dengan penyesalan dan tobat kepada Allah. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Yang namanya manusia diciptakan untuk bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai segenap hambaku, sungguhnya kalian itu berbuat salah siang dan malam, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa. Maka bermohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya akan aku ampuni seluruh dosa kalian. Iya, kesalahan adalah tabiat pada manusia.
Dan disitulah rahmat Allah untuk orang-orang yang berislam. Dibukakan untuknya pintu taubat. Ibadah yang sangat agung. Suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah. Karena itu dari Asmaul Husna At-Tawwab, yang maha mengampuni. Dari Asmaul Husna Al-Ghafur, yang maha menutupi dosa. Dan dari Asmaul Husna Al-Afu, yang maha memaafkan. Dan banyak dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pengaruhnya tampak pada seorang hamba yang kembali kepada Rabbnya, mengingat kepadanya, dan menyesali dosa-dosa dan kesalahannya. Iya. Karena itu harus ada selalu penyesalan. Dan penyesalan adalah pondasi yang sangat pokok untuk suatu tobat bagi seorang hamba. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "An-nadam taubah." Penyesalan itu adalah sebuah taubat. Iya. Maka mari kita periksa dari lembaran-lembaran hidup yang telah berlalu. Dari noda-noda hitam yang kita telah goreskan di dalam lembaran-lembaran tersebut. Hendaknya seorang hamba menghapus noda-noda tersebut dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobat itu disyaratkan keikhlasan. Disyaratkan yang kedua di dalam tobat, dia menyesali perbuatan dosanya. Kemudian yang ketiga disyaratkan dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat disyaratkan dari tobat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa tersebut. Dan dari syarat diterimanya tobat, tobatnya sepanjang masih di waktu tobat itu diterima. Sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan atau matahari belum terbit dari arah barat. Maka ini adalah dari pondasi yang hendaknya selalu mewarnai seorang hamba di dalam kehidupannya, dan itu yang akan membangun keimanan, akan selalu mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memerintah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan seruan keimanan. Diperintah untuk bertobat. Sebab perintah untuk bertobat itu adalah perintah wajib. Perintah wajib. Dalam sehari dan semalam, Rasulullah SAW, seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Bersamaan dengan itu, beliau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari lebih daripada 100 kali. Iya. Maka bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Supaya kalian beruntung. Kemudian dari pondasi mengadakan perubahan untuk diri memasuki bulan Ramadan ini, yang ketiga adalah seorang hendaknya mengingat, memahami dan merenungi betapa besar dan agung anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang memasuki bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas-penjelas yang mengandung petunjuk dan keterangan. Bulan Ramadan ini diwajibkan di dalamnya berpuasa sebagai salah satu dari rukun Islam. Sebagai salah satu dari rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dan di dalam hadits Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa hajjul bait, wa shaum Ramadan." Kata beliau, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat haji bagi siapa yang mampu, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan.
Di dalam hadits Ibnu Umar disebut sebagai rukun Islam yang kelima, dan di sebagian hadits disebut sebagai rukun Islam yang keempat, menunjukkan keagungan dan kebaikan puasa ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sebagian sahabat amalan yang memasukkannya ke dalam surga, Rasulullah bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau selalu berpuasa. Puasa itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Bulan Ramadan di dalamnya terdapat puasa dengan berbagai kebaikannya. Di dalamnya terdapat salat di malam hari. Di dalamnya terdapat waktu-waktu yang bermanfaat, dilipat gandakan pahala untuk seorang hamba. Di dalamnya ada keutamaan-keutamaan di dalam bersedekah, di dalam mengeluarkan zakatnya, di dalam memberikan kebaikan bagi manusia. Di dalam bulan Ramadan, musim yang penuh dengan kebaikan, terdapat dari makna-makna keimanan, dari amalan-amalan yang harusnya kita selalu bersyukur kepada Allah, memuji dan menyanjungnya, menangis terharu kepadanya, memuji akan kebesaran dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di bulan ini. Karena itu, pahamilah dari anugerah Allah yang akan datang bersama kita. Dia adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah yang kita perlu masuk di dalamnya untuk merubah diri kita. Dia adalah sebuah pendidikan yang kita perlu mencelupkan diri kita di dalam sebuah celupan penghambaan yang membenarkan kehidupan kita, meluruskan langkah kita, dan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebuah bulan yang kita wajib masuk di dalamnya dengan memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala agar gugur dari dosa-dosa dan kesalahan, dibukakan dari pintu-pintu taufik dan rahmatnya. Kemudian di antara hal yang hendaknya diingat untuk arah kebaikan bagi seorang hamba, bahwa di dalam bulan ini hendaknya dia memiliki semangat yang tinggi, memiliki cita-cita yang besar. Jangan dia jadikan seperti waktu-waktu yang telah berlalu. Jangan dia biarkan dari kehidupannya seperti masa-masa yang telah sirna di dalam kehidupannya. Hendaknya dia punya semangat yang tinggi. Tidak ada yang mengetahui kapan ajalnya datang menjemput. Waktu terus berjalan. Maka hendaknya dia buka dari kehidupannya dengan amalan-amalan yang semakin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam ketika diperintah untuk mendatangi Bukit Tur, beliau datang dengan segera. Allah berfirman kepadanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Betapa segeranya engkau wahai Musa meninggalkan kaummu datang ke sini. Maka Nabi Musa menjawab, "Ajiltu ilaika rabbi litarda." Saya bersegera kepada engkau wahai Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Dia bersegera untuk mencari ridha Allah. Ini adalah ibadah tersendiri. Kesegeraannya adalah ibadah tersendiri agar Allah ridha kepadanya. Dan surga itulah lambang yang hendaknya kita bersegera kepadanya. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal tersebut hendaknya setiap orang yang bersegera berlomba-lomba di dalam menggapainya. Iya, kita berlomba-lomba di dalam meraih surga Allah, berlomba-lomba untuk kehidupan yang kekal abadi, bukan berlomba-lomba di dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Berlomba-lomba untuk kehidupan dunia yang hina dan akan dia tinggalkan. Bukan berlomba-lomba di dalam perkara yang hanya membawa dosa dan kenistaan tatkala ia menghadap kepada Rabb-Nya. Maka ini adalah renungan-renungan di dalam jiwa. Renungan-renungan di dalam diri. Hendaknya kita selalu memperhatikannya. Ada makna yang besar dan agung di dalamnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kematian adalah gelas yang setiap orang akan meneguk dan merasakannya. Kubur adalah pintu semua orang yang akan memasukinya.
bulan Ramadan adalah sebuah kesempatan, pintu menuju kepada sorga, dan tidak semua diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkannya. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah, memohon kepada Rabb kita agar disambung ke bulan Ramadan, diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah yang terindah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu dan sudah berjalan di banyak keadaan di negeri ini maupun di negeri yang lainnya, di tengah kaum muslimin sering ada ribut-ribut di dalam penentuan masuknya bulan Ramadan. Dasar perselisihan ini karena kadang adanya hawa nafsu, kadang adanya orang-orang yang keluar dari tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal menentukan masuknya bulan itu adalah ketentuan yang sudah dipastikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Disandarkan kepada bentuk menyaksikan, melihat bulan itu. Bukan di dalam menghisap maupun menghitungnya. Bukan di dalam mengira-ngiranya. Bukan pula di dalam bentuk yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Apabila mendung terhadap kalian, maka sempurnakanlah, genapkanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tanggal 29 seorang melihat matahari terbenam, kemudian menunggu hilal setelahnya. Kalau tampak, itulah tanggal 1 Ramadan. Kalau tidak tampak, maka digenapkan bulan menjadi 30 hari. Kemudian, lusanya secara otomatis masuk tanggal 1 Ramadan. Pijakan yang mudah di dalam agama. Syariat yang agung. Hanya saja sebagian manusia membuat perkara baru di dalam agama. Dia jadikan ilmu hisab, ilmu falak sebagai sumber penentu di dalam memasukkan bulan, di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Dan ini menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Karena itu jangan tertipu dengan orang-orang yang menggunakan metode yang keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia di masa ini senangnya mencari ketenaran, ingin tampil beda supaya mendapatkan popularitas, tenar di tengah manusia, membuat keributan. Dan hendaknya setiap muslim menjaga dirinya, jangan sampai dia menjadi seorang yang memperbesar kejelekan dan menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Andai kata seorang menjadi pengikut di dalam kebaikan, itu lebih baik daripada dia menjadi kepala tetapi di dalam kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita semua di atas ketaatan dan selalu memberikan taufik untuk kita semua kepada segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita semua dari pintu-pintu ibadah yang menambah rasa takut kita kepadanya, menyambung kita kepada surganya, dan memberikan untuk kita semua dari keyakinan yang meringankan untuk kita semua musibah di kehidupan dunia dan meringankan untuk kita semua kengerian di alam kubur dan hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, mengokohkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur,
dan tatkala kita semua menghadap kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.